Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video aku Lazia. Alhamdulillahirobbilalamin, kita dipertemukan lagi di video aku. Dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu kuat dalam menghadapi segala macam problema, segala macam lika-liku kehidupan ini. Oke, sebenarnya tata tertib UMPTKIN 2021 ini udah ada dan udah kamu dapatkan di bagian cetak kartu. Nah, di bawah kartu itu kamu udah ada tata tertibnya gitu. Tapi ternyata banyak teman-teman yang kurang paham akan maksud dari tata tertib UMPTKIN 2021 itu. Nah, di video kali ini nih, aku akan menjelaskan dari poin-poin tata tertib UMPTKIN 2021 yang mungkin membingungkan teman-teman. Oke, daripada langsung aja stay tune. Baik, nih di depan aku udah ada tata tertib peserta ujian. Nah, langsung aja akan aku bacakan dan aku jelentrehkan dari satu-satu gitu. Oke, yang pertama, peserta menyiapkan perangkat ujian paling lambat 20 menit sebelum tes dimulai. Nah, ini itu kita tetap melakukan ujian di rumah. Jadi kamu misalnya nih kamu ujian tuh jam 7. Nah, setengah 7 tuh kamu udah prepare gitu loh. Nah, maksimal ya jam 6.40 lah ya. Kamu udah nyiapin perangkat ujiannya, kamu udah siap dengan kostum kamu gitu, udah siap jadi yang rapi sesuai dengan ketentuan. Terus perangkat ujiannya tuh pastikan udah tersambung ke wifi ataupun ke internet kamu ya, dan pastiin juga untuk menyiapkan kuota yang full supaya saat ujian berlangsung tuh nggak ada hambatan karena kuotanya tiba-tiba habis ataupun ya semacam itulah gitu. Jadi harus disiapkan gitu. Yang kedua, peserta harus melakukan registrasi dengan cara login paling lambat itu 5 menit sebelum ujian dimulai. Nah, setelah siap, kamu tuh boleh langsung aja login ke aplikasinya ya. Jadi semuanya itu dilakukan di aplikasi tesnya gitu. Aplikasinya itu ada di web UMPTKIN dan cara downloadnya aku udah pernah buatin. Silahkan aja langsung scroll ke video-video aku udah pernah bikin tutorialnya untuk download di Android. Oke, yang selanjutnya, toleransi keterlambatan 15 menit setelah ujian dilaksanakan dan tidak ada tambahan waktu ujian. Nah, peserta yang terlambat lebih dari 15 menit setelah ujian dilaksanakan tidak diperkenankan untuk mengikuti tes atau dianggap gugur. Jadi, misalnya di 15 menit awal ini kamu mengalami hambatan karena mungkin mati listrik atau mungkin ada sesuatu hal yang tidak diinginkan saat kamu akan memulai ujian gitu, langsung aja kamu bisa langsung lapor ke sapa.umptkin.ac.id. Jadi dan lapornya tuh langsung aja lapor, jangan sampai lebih dari H+1 gitu. Jadi nggak boleh terlambat ya. Walaupun ini pelaksanaannya di rumah, kenapa nggak boleh terlambat? Ya karena walaupun kamu di rumah, kamu juga akan diawasi oleh panitia-panitia lokal yang kamu pilih tadi di lokasi ujiannya gitu. Jadi kamu akan tetap diawasi gitu ya. Yang kelima, peserta wajib menggunakan aplikasi ujian SSE UMPTKIN saat mengikuti ujian. Jadi ini aplikasinya udah ditentukan ya, jangan ditawar lagi ini aplikasinya pakai aplikasi apa gitu ya. Jadi aplikasinya udah ditentukan gitu ya, kamu bisa langsung download aja. Yang keenam, peserta wajib melakukan physical distancing atau jaga jarak dan radius 3 meter selama ujian berlangsung. Tidak diperkenankan seseorang bersama peserta selama ujian berlangsung. Nah, ini kalau misalnya kamu mungkin ujiannya tuh bareng-bareng, nah itu jaraknya tuh 3 meter gitu loh saat ujian. Jadi di depan kamu, di sebelah kamu, di belakang kamu tuh nggak boleh ada orang satupun, karena dianggap nanti kalau sama panitia itu dianggap kalau itu ketahuan kayak itu mengganggu atau membantu kamu dalam menjawab mungkin. Seperti pengalaman yang di tahun lalu itu ada cerita karena ada orang lewat kayak gitu ya, muncul teguran di layarnya gitu. Jadi bener-bener hati-hati, usahain kalau mau cari aman itu di satu ruangan yang emang bener-bener hanya kamu yang ada di situ gitu ya.
Yang ketujuh, peserta wajib mengenakan pakaian dengan atasan kemeja polos dan bawahan gelap. Nah, ini tuh walaupun di rumah pakaiannya tuh juga diatur gitu ya. Jadi dan yang putri itu wajib banget untuk berjilbab ya. Penampilannya tuh harus tetap oke gitu. Oke, yang ke-8, peserta dilarang bertanya atau berbicara dengan orang di sekitar tempat tes. Nah, ini yang aku omongin tadi ya. Cari amannya itu di ruangan yang benar-benar sendiri. Kalau misalnya kamu di ruangan luar misalnya, tiba-tiba ada ibumu lewat, ada yang tanya apa kayak gitu ya, nanti dikira kamu jawab atau bertanya jawaban sama orang lain gitu. Yang kedua, menerima dan atau memberikan sesuatu dari atau kepada orang di sekitar tempat tes gitu ya. Jadi ini saling berkaitan tadi gitu ya. Walaupun kamu nggak tanya jawaban ya, jika memang itu kan jauh ya panitianya, jadi ya sebaiknya menghindari hal-hal tersebut biar nggak terjadi suuzon ataupun kamu dituduh gitu ya. Karena kalau kamu melakukan pelanggaran nanti akan muncul di layar kamu, kalau akan muncul peringatan gitu. Yang ketiga, jangan keluar ruangan tempat tes, terus membaca referensi yang bersumber dari manapun, merokok selama ujian berlangsung. Nah ini walaupun kamu itu di rumah, jangan sampai kamu itu meninggalkan depan layar kamu untuk yang lama gitu ya. Mungkin kalau kebelet ke belakang gitu ya, mungkin bisa sebentar aja gitu ya. Dan terus nggak boleh merokok juga selama ujian berlangsung ya, walaupun di rumah ya, biar encer nih otaknya sambil ngerokok kayak gitu misalnya. Ya nggak boleh juga, karena ini tuh ujian yang resmi juga walaupun di rumah. Jadi tetap patuhi peraturannya supaya tidak dapat teguran, atau mungkin kalau misalnya kamu udah keseringan dapat teguran, kamu bisa aja diputus atau misalnya didiskualifikasi di ujian tersebut gitu. Jadi ini nggak main-main ya, walaupun ujiannya di rumah tapi tetap tingkat keketatan itu tetap ada, karena tetap ada yang mengawasi kamu. Yang ke-9, peserta yang tidak mematuhi tata tertib dan tata cara mengikuti ujian SSE UMPTKIN, panitia akan menegur sebanyak 2 kali pada aplikasi ujian. Jika teguran tidak diindahkan, maka akan didiskualifikasi dari ujian dan dinyatakan gugur. Nah ini nih, ada pernyataannya resmi nih dari panitia. Misalnya kamu gak melakukan hal tersebut tapi akan ada teguran terus ya, sayang banget gitu. Nah sekian dulu tata tertib ujiannya, semoga bisa dimengerti, semoga kamu paham ya. Jadi ujiannya itu tetap di rumah ya, gak di mana-mana, boleh di tempat yang mungkin kamu bisa menjangkau internet lebih kuat ya, tapi tetap kondisikan bahwa ujian kamu itu tetap tenang, tidak ada orang lain, tidak ada yang membantu kamu saat ujian, dan tidak ada tanya jawab atau interaksi dengan orang lain di sekitar kamu saat kamu ujian gitu ya. Jadi walaupun di luar, misalnya kamu di tempat nongkrong mungkin ya, yang mungkin ada wifi-nya, ya kamu bisanya adanya di situ dan bisanya dapat internet tuh cuma di situ ya, koordinasi aja sama pemilik tempatnya untuk jangan mengganggu, jangan bertanya, atau mungkin sediakan tempat khusus di pojokan kayak gitu ya, supaya tidak ada interaksi apapun di saat kamu ujian. Mungkin begitu. Semoga bisa dimengerti ya, semoga dapat dipahami. Selamat berjuang di UMPTKIN 2021. Semoga kamu mendapatkan hasil terbaik di ujian di UMPTKIN 2021 ini dan mendapatkan prodi impian dan universitas yang tepat untuk kamu. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu suka video ini, silahkan like, dan mau tanya apa silahkan komentar, dan jangan lupa share ke teman-teman kamu supaya informasi ini bisa dimengerti oleh teman-teman kamu juga gitu ya. Oke, dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalain notifikasinya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.